Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emia Maulidia dari semester 3. Di sini saya akan mereview materi Hukum Administrasi Negara yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Rendy Ariandani SHMH selaku dosen asisten mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Nah, di sini di pertemuan ke-7 ini saya akan mereview keseluruhan yang telah disampaikan oleh Pak Rendy, di mana pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai perbedaan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Nah, di mana hukum tata negara itu ialah bersifat pasif yang kemudian diaktifkan oleh hukum administrasi negara yang bersifat aktif. Nah, di mana hukum tata negara itu adalah membahas mengenai susunan ketatanegaraan seperti DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, atau yang disebut dengan trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di mana hukum administrasi ini itu pelaksanaannya hukum tata negara, yaitu misalnya contoh pengangkatan presiden, peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas mengenai instrumen pemerintahan, di mana dari pengertiannya, instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, di mana instrumen pemerintahan ini meliputi instrumen prasarana. Kemudian ada instrumen yuridis. Selanjutnya ada struktur norma hukum administrasi negara, di mana dalam memahami instrumen pemerintahan harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan, terkait dari paling tinggi yang bersifat umum abstrak sampai tingkat yang paling rendah atau individual konkret. Dalam suasana hukum tata usaha negara, kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma hukum yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya ada norma hukum secara umum dapat dibagi menjadi 4, yaitu ada norma hukum umum, norma hukum individual, norma hukum abstrak, dan terakhir norma hukum konkret. Nah, di mana ada juga keempat macam sifat norma hukum, yaitu ada norma hukum umum abstrak, norma hukum individual konkret, norma hukum umum konkret, dan norma hukum individual konkret. Nah, selanjutnya norma hukum dapat dibedakan dari daya lakunya menjadi 2, yaitu norma hukum yang berlaku terus-menerus dan kemudian norma hukum yang berlaku sesekali. Di mana norma hukum juga dapat dibedakan menjadi 4 lagi, di antaranya norma hukum tunggal, norma hukum berpasangan, norma hukum primer, norma hukum sekunder. Selanjutnya membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan merupakan hukum in black texto atau general norms, sifatnya mengikat, umum atau berlaku umum, dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Nah, perundang-undangan adalah segala peraturan negara merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, di mana ini menurut Maria Farida Supratro. Nah, peraturan-peraturan undang-undang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peraturan bersifat umum, peraturan bersifat universal, kemudian ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki diri sendiri, tercantum klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Nah, yang terakhir yaitu kita membahas mengenai pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara, di mana menurut Franz Martin Suseno mengartikan bahwa kekuasaan di satu sisi merupakan sesuatu yang mempesona dan pada sisi lain merupakan hal yang paling menakutkan. Sebagaimana sesuatu yang mempesona karena mengingat multifungsinya dengan memiliki kekuasaan, maka praktis akan dapat dicapai segala kehendak pemegangnya. Nah, cara dan sarana untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan itu sendiri diantaranya 1. Moralitas atau religius, kemudian kedua ada etika, dan ketiga adalah hukum. Nah, kekuasaan membutuhkan hukum untuk
pertama, guna memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Kemudian ada dibutuhkannya supaya kekuasaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, kekuasaan negara itu diartikan adalah kemampuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah untuk memaksa seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada. Kemudian sumber kekuasaan meliputi kekuatan fisik, kedudukan, kekayaan, kepercayaan atau keyakinan, dan keterampilan atau keahlian. Nah, ada 5 paham kedaulatan, diantaranya ada paham Agustinus, ada paham. Nah, selanjutnya ada pembatasan kekuasaan penyelenggara pemerintah. Nah, di mana pembatasan dalam arti luas menurut John Locke, kekuasaan itu terdapat dalam negara dibagi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan federatif. Nah, di mana di dalam teori Montesquieu, pemisahan murni itu meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekian reviewan minggu ke-7 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.